kita akan menghayati satu lagu bersama, nanti akan diputarkan. Dan kami harapkan Bapak Ibu semua mute audionya, mute mic-nya, kecuali nanti pembicara dan moderator. Saya akan memimpin sebagai moderator hari ini. Nama saya Betsy dari GKI Kranggan dan dibantu oleh host oleh Pak Edward Naibaho. Kami dari Komisi Pelatihan GKI Kranggan. Baik, Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita menaikkan satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Kita ingin membawa hati dan seluruh keberadaan kita bagai bejana, dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang membentuk setiap kita. Mari kita menghayati lagu ini. Silakan bernyanyi, tapi tolong di-mute ya. Terima kasih. Silakan Pak Edo. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita membuka Theotalks kita dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh membawa diri kami di hadapan-Mu saat ini bagaikan bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan sendiri melalui pengajaran, melalui firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami. Kami tahu bahwa pemahaman, pengenalan kami akan Tuhan masih begitu terbatas. Karena itu kami rindu Tuhan, bentuklah kami, ajarlah kami, mampukan kami untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal hati Tuhan melalui sesi pada hari ini, Teologia Perjanjian Lama. Kami bersyukur juga untuk pendeta iman yang akan Tuhan pakai sebagai narasumber dan juga sebagai pembicara pada pagi ini. Tuhan berkati seluruh materi yang akan disampaikan oleh pendeta iman dan Tuhan juga menolong setiap kami untuk boleh fokus, untuk duduk tenang di hadapan Tuhan dan bersedia untuk terus dibentuk sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum bisa bergabung atau yang terkendala dengan berbagai kegiatan yang ada, biarlah Tuhan juga boleh memberkati mereka. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita memulai, saya akan menyampaikan kembali sedikit aturan main ya, atau sedikit rules dari sesi PTJ atau Theotalks ini. Yang pertama adalah nanti paparan akan disampaikan oleh pendeta Iman hari ini dengan durasi sekitar 60 sampai 90 menit. Nah, setelah paparan selesai, kita akan foto bersama dan tanya jawab nanti bisa disampaikan melalui kolom chat atau nanti saya akan mengatur untuk bisa open mic. Tentunya setelah kita mendengarkan paparan dari pendeta Iman. Nanti pendeta Iman boleh memberikan clue atau tanda kalau misalnya boleh bertanya pada saat pemaparan berlangsung. Namun sebaiknya kita juga tetap menjaga lalu lintas tanya jawab ya. Kemudian satu orang satu pertanyaan dan tidak ada pertanyaan lanjutan atau follow up pertanyaan. Dan kita mempunyai WA group Theotalks ini bisa dijadikan sarana untuk eh, pertanyaan sesuai topik. Kemudian supaya to the point, apa yang mau ditanyakan, nanti akan dijawab langsung oleh narasumber. Ya, ini beberapa rule yang sekiranya boleh kita patuhi bersama. Demikian Bapak Ibu, kita akan memberi kesempatan kepada pendeta Iman untuk memulai sharingnya atau paparannya. Silakan Pak Iman. Ya, terima kasih Bu Betsy sudah mengantar dan membuka Theo Talks kita. Namanya masih baru, ya, Theo Talks. Dan selamat datang para hadirat, nggak ada hadirin, karena semua hadirnya di luar, tidak ada di ruangan saya, kan hadir in, semua hadir out gitu. Jadi para hadirat selamat bergabung dalam Theo Talks pertama kita. Kayaknya nggak usah pakai perkenalan lagi ya Bu Betsy ya. Udah ngetop sih, cuma tadi ada sedikit Nah, intro Pak Iman ini jangan lupa adalah pendeta di GKI Keranggan, tinggal di kota wisata. Apalagi ya Pak ya? Lulusan dari UKDW Yogyakarta. Kalau mau kenal ya, lebih lanjut, silakan boleh japri. iya, kayaknya sudah tidak usah kenalan panjang-panjang lah. Kita akan masuk ke materi kita, Pak Edward. Tolong makalahnya, PowerPoint bisa ditampilkan. Saya minta bantuan Pak Edo untuk membantu di PowerPoint-nya.
Sebentar ya Pak, OTW PowerPoint-nya. Iya, kena macet mungkin, Bu. Ya, terima kasih Pak Edo. Kita akan di sesi pertama Theotalks kita di periode atau angkatan yang sekarang ini sorry judulnya masih PTJ 2. Saya tidak revisi. Ini sudah angkatan yang keberapa sebetulnya di GKI Keranggan sudah kita lakukan karena sudah beberapa tahun kita melakukan. Hanya berganti brand saja menjadi Theotalks kedua GKI Keranggan. Kita akan bicara tentang teologia perjanjian lama. Nah, kalau kita mau bicara tentang teologia perjanjian lama, kita harus sepakat dulu. Kita mau ngomongin apa sih? Next, Pak Edo. Kita akan bicara tentang teologia. Teologia kata yang mungkin berat kita pikir ya. Ini dari bahasa Yunani sebetulnya dari dua kata. Teologia itu dari kata theo, yaitu Tuhan, dan logos, yaitu firman atau ilmu. Dan tentu kata ini bukan kata yang asing ya. Logos kan banyak banget. Biologi dan segala macam. Ekologi, nah logi itu memang artinya bisa firman, bisa ilmu. Biologi kan sama juga, bicara tentang makhluk kehidupan, ilmu tentang makhluk hidup. Tetapi sebetulnya juga berarti firman juga. Dan theo, seperti kita tahu itu artinya adalah Tuhan. Namun Bapak Ibu kalau kita bicara tentang teologi ya, jangan kita membayangkan bahwa ini adalah satu hal yang begitu beratnya. Sehingga seolah-olah hanya para teolog sajalah yang bisa bicara, para pendeta gitu. Sebetulnya kalau saya melihat secara umum semua orang juga bisa bicara tentang theo, tentang Tuhan. Bukankah dalam keseharian kita juga kita berdoa sama Tuhan? Kita juga tentu mempercakapkan tentang bagaimana penyertaan dan kasih-Nya. Bagaimana kehadiran Dia di dalam hidup kita. Dan semua orang juga meyakini hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita, agama apapun, walaupun mungkin penyebutannya berbeda-beda. Ada yang menyebut Tuhan, ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut dewa. Kan semua orang bicara tentang theo ini. Maka harusnya kita ini juga tidak terlalu berpikir yang berat-berat tentang teologi ini. Karena kita bicara tentang, sebetulnya bicara tentang yang keseharian. Yang kita jalani dalam hidup kita sehari-hari, bagaimana Tuhan hadir, Tuhan berbicara, dan bagaimana pemahaman kita tentang Tuhan yang hadir itu. Next, Pak Edo. Namun kita bicara saat ini adalah tentang teologi perjanjian lama. Nah, artinya ada di dalam batasan yang lebih sempit, yang lebih spesifik. Kita bicara teologi tidak secara umum, apa saja kita bicarakan, tetapi kita bicara tentang Tuhannya adalah Tuhan yang dikatakan atau dinyatakan di dalam perjanjian lama. Dan kita tahu kitab perjanjian lama ini adalah kitab sucinya orang-orang Israel. Jadi kalau kita lihat Alkitab kita ini ada dua bagian. Ada perjanjian lama tetapi juga ada perjanjian baru. Nah, kita akan bicara di saat ini tentang teologi yang ada di dalam perjanjian lama, kitab sucinya orang Israel. Namun, saudara-saudara, kalau kita melihat orang-orang Israel sendiri tidak pernah menyebut itu sebagai perjanjian lama. Karena mereka tidak mengakui ada perjanjian baru. Orang Yahudinya sendiri, agama Yahudi ya khususnya. Sementara kalau kita lihat di zaman Yesus saja pun, sebutan perjanjian lama, kitab perjanjian lama itu belum ada. Jadi kitab perjanjian lama yang terdiri dari 39 kitab itu dikenal di dalam perjanjian baru, misalnya Yesus atau para rasul. Kalau dia mengutip kitab-kitab sebelumnya,
Dia tidak pernah menyebutkan di dalam kitab Perjanjian Lama, nggak ada. Tetapi mereka mengatakan misalnya dalam kitab Taurat atau kitab nabi-nabi atau tulisan-tulisan para nabi atau Mazmur. Nah, itulah yang disebut oleh orang-orang di zaman Perjanjian Baru kalau bicara tentang kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Kita menyebut Perjanjian Lama karena kita sudah punya ada kitab-kitab Perjanjian Baru. Jadi untuk membedakan yang mana yang masuk lama, yang mana yang masuk baru. Nah, saat ini kita akan bicara tentang teologia, tentang Tuhan, penyataan-penyataannya dan apa yang dimaksudkan yang ada di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama itu. Namun perlu disadari juga dari awal, di tempat saya kuliah dulu, kalau bicara tentang teologi Perjanjian Lama, ini bisa 1 semester Bapak Ibu. Tapi di saat ini kita akan membahas hanya dalam, saya tadi dikasih waktu 60-90 menit, kata Bu Betsy ya. Jadi Bapak Ibu bisa dibayangkan betapa saya akan memadatkan, menyingkatkan materi-materi yang ada di dalam perkuliahan saya 1 semester menjadi 60 menit atau 90 menit. Tetapi langkah yang pertama akan dipadatkan adalah tidak membahas teologi di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama secara menyeluruh di sesi ini. Karena di sesi ini dibatasi hanya sampai di Taurat saja. Saya akan upayakan sepadat dan sesingkat mungkin, mudah-mudahan tetap jelas. Jadi jangan singkat, padat, tidak jelas. Tapi upayakan supaya singkat, padat, cukup jelas. Sehingga kita bisa memahami apa yang ada di dalam teologi Perjanjian Lama, khususnya bagian Taurat untuk sesi hari ini. Karena sesi berikutnya nanti kita akan bicara bagian kitab yang lain. Next. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat kitab Perjanjian Lama, jelas itu adalah bagian dari kitab suci kita. Bukan hanya Kristen Protestan, tetapi Katolik pun juga memegang yang sama. Jadi kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama yang 39 itu semua kita akui adalah bagian dari kitab suci. Dan ada 3 fakta yang seringkali hidup terhadap bagian Perjanjian Lama ini, kitab-kitab Perjanjian Lama ini. Faktanya bahwa kitab-kitab Perjanjian Lama itu adalah bagian yang terbesar dari Alkitab kita. Tadi saya katakan, di dalam Alkitab kita yang 66 kitab, kitab Perjanjian Lama itu merupakan bagian yang terbesar. Ada 39 kitab. Sementara yang Perjanjian Baru hanya 27. Tebalnya saja kita bisa melihat jauh lebih tebal Perjanjian Lama ketimbang Perjanjian Baru di Alkitab kita. Kalau yang Katolik ada Deuterokanonika, itu bagian yang lebih tipis lagi antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi faktanya yang pertama adalah kitab Perjanjian Lama yang ada di dalam Alkitab kita adalah bagian yang terbesar. Lalu fakta yang kedua juga kitab-kitab dalam Perjanjian Lama itu adalah bagian yang tertua. Jadi tulisan-tulisan, kesaksian-kesaksian orang percaya yang bicara tentang Tuhan yang jauh lebih dahulu ada ketimbang kitab-kitab yang lain yang ada di dalam Alkitab kita yang kita pegang, yaitu di dalam Perjanjian Baru. Tentunya Perjanjian Lama jauh lebih awal, lebih duluan muncul, sehingga bisa saya katakan sebagai kitab-kitab yang tertua di dalam Alkitab kita. Tetapi fakta yang ketiga adalah ternyata bagian kitab Perjanjian Lama itu juga adalah bagian yang jarang dibaca. Ini asumsi saya. Mari kita diskusi dulu, Bapak Ibu. Khususnya bagian yang ketiga, bagian yang ke-1 dan kedua kan fakta yang 1, yang kedua itu tidak bisa dihindari. Bahwa itu pasti yang terbesar, faktanya begitu tinggal dilihat saja, Alkitabnya paling tebal. Tertua pasti, karena kalau lihat sejarah penulisan pasti dia yang ada duluan.
Tetapi yang bagian yang ketiga, bagian yang jarang dibaca. Nah, ini kan asumsi saya katakan. Coba kita diskusikan, benar enggak? Dan kalau benar, mengapa? Ayo kita sharing dulu di bagian ini. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Perjanjian lama, faktanya, tadi Pak Iman sampaikan bagian yang jarang dibaca ya Pak ya ini ya. Mungkin ada yang Ya, Kak asumsi Stef, saya gitu. ya Kak Stef mungkin silakan. Terima kasih Bu Betsy. Iya bener sepakat Pak Iman. Kalau saya tuh jarang baca imamat Pak. Aduh pusing Pak. Itu Imam, aturan semua tuh Pak imamat. Udah panjang aturan semua. Aturan zaman dulu lagi. Pusing. Setuju Pak? setuju ya. Jadi Kak Stef setuju dengan alasan pusing bacanya, begitu ya. Oke, makasih. Ada lagi, betulkah asumsinya? Kalau saya mungkin eh, dulu mungkin ya Pak ya, tapi sekarang sepertinya sudah mulai banyak juga ya bacaan-bacaan yang memakai perjanjian lama juga. Hmm, baca pribadi ya Bu Betsy ya, bukan karena leksionari ya. Ya, kalau di GKI kan sekarang leksionarinya juga sudah biasanya bacaan satu ya Pak ya, itu ada dari perjanjian lama ya. Ya, artinya bukan karena terpaksa di leksionari sih gitu kan. Iya, iya, iya. Bukan karena keinginan Yang pribadi. saya maksudkan kalau karena keinginan nih, minat Oh, sendiri, bener nggak nih gitu. Kalau karena iya, paksaan mah ya mau nggak mau kan gitu. Leksionari mah dipaksa itu mah. ya, betul. Baca kitab Raja-Raja juga, Pak. Kenapa Itu Pak itu? sejarah panjang, silsilah raja. Itu panjang Puyeng juga. juga ya. Puyeng juga. Ya, Betul. ya. Ya, oke. Saya pikir 3 orang saja mewakili kita ya. Pak Dewi, Tawari dan seterusnya. Wah, ya. Kenapa nih Tawari dan seterusnya? Kenapa? Membingungkan atau membuat beban pemikiran? Memang Bapak Ibu kalau kalau dilihat ya berat katanya. Ya, jadi umumnya kitab perjanjian lama ini orang males baca. Kenapa? Tadi Kak Stef bilang berat bacanya, membosankan, aturan-aturan. Ada yang begitu. Ada juga yang melihat gini, kitab perjanjian lama sadis-sadis katanya. Ya kalau kita baca kisah-kisah di dalam perjanjian lama kan zaman-zaman peperangan tuh. Lalu kalau perang bisa main bantai-bantaian. Dan di situ lalu orang akhirnya menangkap kesan Allah yang di dalam perjanjian lama itu berbeda dengan Allah dalam perjanjian baru. Allah perjanjian lama sadis, kejam. Perjanjian baru penuh kasih. Nah akhirnya orang jadi salah tangkap, salah memahami. Sebetulnya Allah yang ada di dalam perjanjian lama itu seperti apa. Dan ini tambah-tambah karena tidak membacanya dengan benar lagi. Akhirnya orang lebih cenderung menjauhi karena keruwetan, karena mungkin dipikir ini susah sekali, bahkan sadis Allahnya juga. Padahal Bapak Ibu, saya kalau membaca kitab perjanjian lama itu justru menarik sekali. Bukan cuma bicara tentang asal-usul dunia dan manusia, tetapi juga kisah-kisahnya sangat-sangat mendasari dan itu kemudian melatar belakangi juga apa yang ada di dalam perjanjian baru. Kalau bicara Allahnya perjanjian baru penuh kasih, sebetulnya juga tidak kalah besar juga digambarkan Allah yang penuh kasih di dalam perjanjian lama. Hanya karena kesan-kesan itulah yang lalu membuat orang malas membaca perjanjian lama. Jadi sebetulnya bukan karena tebalnya sih, karena isinya yang mungkin dirasakan berat. Karena kalau cuma tebal rasa-rasanya zaman saya dulu ya, zaman saya nggak tahu Pak Edo masih ngalamin juga atau enggak. Pak Edo jauh lebih muda dari saya kayaknya. Oping ho gitu. Kan tidak menyurutkan walaupun tebal setebal apa, kita tetap semangat gitu ya. Jadi kayaknya sih bukan soal tebalnya yang bikin malas, tetapi karena itulah membosankan kesannya atau berat atau sadisnya.
Nah, nanti kita akan dalami dalam Theotalks kita ini, betulkah Allah dalam PL itu seperti itu? Nanti kita akan memahami dengan sangat jelas. Jadi harapannya bisa ikut Theotalks dengan setia ya, nggak pakai bolos. Nah, kita melihat memang fakta-fakta itu yang terjadi, yang ada seputaran Perjanjian Lama, kitab-kitab Perjanjian Lama, bahwa terbesar, tertua, tetapi juga jarang dibaca. Nah, mari kita lihat kitab itu sendiri. Jadi, seperti saya katakan tadi di awal bahwa di sesi ini kita hanya akan melihat yang Taurat saja, karena bagian yang lain nanti di sesi yang berikutnya. Kan tidak mungkin membahas semua Perjanjian Lama dalam satu sesi. Next, Pak. Kita melihat bagaimana kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama akan dibagi dalam beberapa kitab. Ada Taurat, ada Ketubim, ada Nebiim. Ketubim itu tulisan-tulisan. Nebiim itu nabi-nabi, ada nabi besar, nabi kecil, lalu ada Mazmur. Saya saat ini akan membahas yang bagian kitab Taurat. Mana kitab Taurat yang ada di awal Alkitab kita ini muncul? Sampai dengan abad ke-18, ini diyakini bahwa kitab Taurat itu atau Pentateuch dikarang oleh Nabi Musa. Dan umumnya orang juga saat ini masih memegang keyakinan itu. Bahwa Musa lah yang menuliskan kitab Taurat dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan katanya. Dan seringkali dipegang dengan kaku. Semuanya itu adalah benar-benar tulisan Musa. Musa yang menulis dan membuatnya menjadi diteruskan terus-menerus secara tertulis juga kepada keturunan-keturunan umat pilihan Allah ini. Kepada orang percaya dan tentu sampai saat ini ke kita. Jadi sampai dengan abad 18 diyakini bahwa Musa lah yang menulis kitab Taurat itu. Tetapi ada perkembangan di dalam dunia teologi sejak abad ke-18. Nah, dimulailah satu penyelidikan literer kritis. Diawali oleh orang yang namanya, ini orang Perancis, saya susah nyebutnya. Namanya Sang d'Astruc. Nulisnya Jean d'Astruc, nggak tahu bacanya bener apa enggak. Jadi seorang teolog Perancis yang namanya Sang d'Astruc itu, dia memakai analisa kritis, literer kritis. Lalu dia menemukan bahwa katanya kitab Taurat ini itu tidak semua ditulis oleh Musa. Tidak dalam artian dikarang ya. Tapi Musa itu menggunakan berbagai macam sumber yang ada di tengah-tengah kehidupan Musa dan orang Israel saat itu. Dan ada banyak sumber yang dipakai, yaitu sumber Y, E, D, dan P. Nah, Y itu sumber Yahwis, kelompok orang yang kalau nyebut Allahnya itu Yahweh. Tapi saya sebetulnya kalau saya orang Yahudi tidak boleh ngomong Yahweh. Karena kalau ada tulisan Yahweh di sana akan bacanya Adonai. Nama itu terlalu suci, terlalu sakral. Jadi kalau ada tulisan YHWH, huruf besar semua, kita bacanya Yahweh, Yahweh atau Yehova, orang Yahudi akan membacanya Adonai, Tuanku. Lalu ada sumber yang lain, yaitu dari kelompok E. Kelompok E itu singkatan dari Elohim atau Elohis, yang menyebut Allahnya itu Allah. Tapi juga ada kelompok D. D itu Deuteronomis, kelompok ulangan. Dan ada kelompok P, yaitu kelompok Price, para imam. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Sang d'Astruc ini sangat menolong kita memahami kitab Taurat jauh lebih benar.
mengenai baik latar belakang ataupun juga bagaimana kita menafsirkan apa yang ada di dalam kitab-kitab Taurat. Karena kalau kita memahami dengan kaku bahwa kitab Taurat seperti pemahaman orang-orang di sebelum abad 18 itu tulisan Musa, itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab dan kita bisa jadi salah memahami. Salah satu contohnya misalnya, kalau dikatakan semua itu kitab Taurat ditulis oleh Musa, Bapak Ibu mungkin bisa melihat Ulangan pasal yang ke-34. Ada yang tahu kisahnya tentang apa? Itu kitab terakhir dari Taurat, Ulangan pasal 34. Ada kisah yang sangat penting diutarakan di sana, yaitu kisah kematian Musa kan ya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita kekeh berpegang pada keyakinan bahwa yang nulis itu Musa, nah sekarang coba kita pakai logika. Bagaimana mungkin Musa bisa menuliskan dia mati di gunung itu? Dia dikubur di mana? Kan itu tidak mungkin terjadi. Ya orang kalau yang fanatik lalu mengatakan, Musa kan bisa menubuatkan tentang kematiannya. Jadi itu nubuatan Musa tentang kematiannya nanti. Ya ini kan penafsiran yang fanatik yang pokoknya harus begitu. Padahal kan secara nalar tidak masuk. Gitu. Jadi salah satu contohnya saja sangat jelas. Tidak mungkin semua ditulis oleh Musa. Bagaimana dia menulis tentang kematian dan dikuburnya di mana. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu seperti itu. Lalu juga saudara dengan teori literer kritis ini, dengan teori sumber-sumber ini bisa menolong kita juga memahami Alkitab dengan lebih benar. Nih misalnya kalau kita melihat kisah penciptaan. Bapak Ibu kalau kita bicara tentang kisah penciptaan di kitab kita ada di kitab mana menurut Bapak Ibu? Atau sepengetahuan Bapak Ibu? Janjian Di lama. kitab Perjanjian Lama di mana, Bu? Kejadian, Pak. Kejadian. Kejadian pasal? 1. Ya, rasa-rasanya ini ya jawaban kita. Kalau ditanya tentang kisah penciptaan, selalu kita ini taunya Kejadian pasal 1. Ada lagi nggak di tempat lain? Ada zamannya Nuh. Eh, Zaman Nuh apa? Di kisah mana tuh? Penciptaan. tapi bukan penciptaan sih, kayaknya permulaan kehidupan baru kali ya. Ya, tapi itu kan sudah ada semua. Iya. Nah, tinggal Nuh dan turunannya lalu melanjutkan yang baru kan. Tapi bukan kisah penciptaan. Nah, Bapak Ibu biasanya ini beginilah. Kalau kita mengingat kisah penciptaan, maka orang biasanya ingatnya hanya ada di Kejadian pasal yang pertama. Ini slide-nya hilang semua ya? Atau Pak Edonya terpentalkah atau Iya, Pak gimana? Edo. Mulai lagi, Pak. Bentar lagi. Ya, tapi nggak apa-apa sih masih di slide yang tadi. Nah, Bapak Ibu kalau kita melihat kisah penciptaan di dalam Alkitab, orang Kristen selalu ingat kisah penciptaan itu ada di Kejadian pasal yang pertama ya. Sebelumnya, Pak, masih mundur, Pak. Dan yang diingat adalah kalau bicara tentang kisah penciptaan, lalu orang ingatnya adalah Allah menciptakan dalam waktu 6 hari. Nah, Bapak Ibu harapannya bisa mengingat urutan 6 hari karena sebetulnya sangat mudah. Pak Edo masih di layar yang tadi tentang terjadinya kitab Taurat tentang abad 18. Ya,
Karena itulah yang selalu diajarkan di dalam sekolah minggu kita. Allah menciptakan dalam 6 hari urutannya terang, cakrawala, lalu tumbuh-tumbuhan. Saya seringkali mengajarkan kalau mengingat ini saya kasih diskon. Cukup menghafalkan 3 saja, kasih diskon 50%. Dari 6 hari itu cukup 3 hari, terang, cakrawala, dan tumbuh-tumbuhan. Laut, darat, tumbuhan. Ya, laut itu kan memisahkan sesudah air terpisah di atas, di bawah, yang basah ngumpul jadi laut, yang kering jadi daratan. Lalu Allah menumbuhkan tumbuhan di situ, di darat. Itu hari yang ketiga. Hari keempat gampang. Hari keempat itu ingat lagi hari pertama. Kalau hari pertama bicara tentang terang, hari keempat benda penerang. Hari kelima ingat hari kedua. Hari kedua itu menciptakan cakrawala atau langit yang memisahkan air di atas langit dan air yang di bawah bumi. Maka hari kelima bicara binatang-binatang yang di atas yang berterbangan dan air yang di bawah air. Binatang yang di bawah air, yaitu ikan. Hari keenam bicara tentang daratan, tumbuh-tumbuhan. Hari keenam maka bicara tentang binatang darat dan terakhirnya manusia. Nah, kalau secara singkat saya akan mengatakan begitu. Orang selalu mengingat, orang Kristen itu kalau ditanya kisah penciptaan 6 hari itu. Jadi kalau nanti ditanya sama anak-anak tentang urutan, nah gampang sekali ya, saya kasih diskon 50% ngapalinnya. Tapi sebetulnya di Kejadian 2 bicara yang berbeda. Nah, mari kita buka Alkitab kita, Kejadian 2. Supaya kita bisa memahami bahwa dengan teori yang literer kritis ini kita bisa memahami lebih benar. Kejadian 2 ayatnya yang keempat. Tolong salah seorang bacakan sampai saya nanti bilang stop ya. Kejadian 2 ayat yang keempat. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Saya baca TB1 ya Pak. Ya, Kejadian oke. 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat 8, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 10, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keenam ialah Efrat. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke, cukup. Ya, baik Pak. Cukup, makasih. Nah, Bapak Ibu, saya harap tadi ketika Kak Steve membaca, yang lain juga membaca atau mendengar, tapi dengan kritis. Kan sejak abad 18 dimulai penyelidikan literer kritis katanya. Ya, kita juga harus mulai kritis kan ya. Menggunakan kritis kita, daya kritis kita.
Pertanyaan saya ketika tadi kita membaca atau mendengar kejadian pasal yang kedua, kisah penciptaan juga kan. Sama nggak dengan kejadian yang pertama? Saya tadi ngomong yang kejadian pasal yang pertama karena itu yang umum dipegang oleh kita. Samakah? Beda, Pak. Bedanya di mana? Ini ada kehidupan. Ada kehidupan? Maksudnya? Beda, Pak. Kalau aduh, Beda di bagian mana nih? Kita coba pakai kritisnya ya. kalau kejadian pasal pertama itu kan dari tidak ada, Pak. Dari ada, Dari tidak dari ada. tidak ada jadi ada. Sedangkan Oke. kalau di pasal 2 itu membentuk gitu kan. Kalau membentuk itu kan ya sudah ada dulu tapi dibentuk dari tanah gitu kan. Berarti kan ada tanah dulu gitu. Kalau dulu yang pasal satu kan ex nihilo gitu, Pak. Iya, oke, makasih Pak Paul. Ada lagi yang melihat perbedaannya di mana? Urutan penciptaannya ya Pak mungkin ya Pak. Urutan penciptaan berbeda. Urutannya bagaimana, Kak Ulan? Ini kan membentuk manusia, terus habis itu dia menumbuhkan pohon, tanaman-tanaman gitu ya. Jadi agak berbeda ya kalau yang di kejadian kan manusia itu kan terakhir lah ya. Ya, Yang di jadi sini agak pertama beda. justru gitu ya. Heeh. Iya. Oke, lalu yang lain bedanya? Pak Iman, Ya, Pak Dudi. Pak Iman, kalau saya lihat di ayat kedua itu ada 4 sungai. Tapi kalau ayat Mm-mm. pertama belum disebutkan adanya 4 sungai. Ya, oke. Ada lagi bedanya yang lain? Coba kita pakai daya kritis kita. Karena kan kita baca Alkitab jangan main telan saja gitu ya. Harus ada daya kritis kita juga sehingga kita bisa lebih benar memahami Alkitab kita. Ada lagi perbedaannya apakah? Jadi Bapak Ibu ya, oke lah kita coba lihat ya saya akan ungkapkan di mana perbedaannya. Tadi urutan jelas berbeda. Kejadian satu tadi kan 6 hari saya sudah ajarkan dengan diskon 50% tadi kan. Urutannya persis kayak begitu. Yang kedua, kejadian 2 itu bicara urutan yang pertama justru manusia dulu. Ketika Allah nyiptain manusia pun beda lagi juga. Kejadian 2 itu cuma laki. Perempuannya belakangan kan. Setelah laki itu tidak ketemu teman yang sepadan dengan dia. Lalu akhirnya Allah membuat Adam itu tidur, lalu ketika tidur diciptakan perempuan dari tulang rusuk katanya. Makanya Adam kaget ketika dia bangun ada cewek cakep sebelahnya. Nah itu makanya saya suka guyonan. Makanya perempuan dalam bahasa Inggris disebut woman. Karena begitu dia tidur diciptakan perempuan, melek ada cewek cakep, dia kaget berseru woman. Maka jadi woman gitu. Ya itu guyonannya ya. Itu kejadian 2, laki pertama lalu perempuan di terakhir dipisah. Sementara kejadian 1 bicara laki dan perempuan itu bareng di hari yang ke-6. Maka diciptakannya dia laki-laki dan perempuan segambar dan serupa dengan dia. Supaya dia berkuasa atas burung di udara dan segala macam. Itu kan ya. Dari urutan berbeda. Lalu kalau kita nih berpikir rada-rada nakal ya. Kalau Alkitab kita baru dibuka saja kejadian 1 ternyata sudah berbeda dengan kejadian yang kedua. Yang mana yang benar? Seandainya itu tulisan satu orang ya, Musa gitu kan. Kira-kira bisa dipertanggungjawabkan nggak? Bagaimana orang yang sama bisa memunculkan dua kisah yang berbeda? Coba Bapak Ibu kalau ditanya, jadi yang benar tuh kisah penciptaan kejadian 1 atau kejadian 2? Dan kenapa berbeda?
Ini kita akan terjebak dalam kepusingan kalau kita memahami seperti orang-orang sebelum abad 18 bahwa yang mengarang itu adalah atau yang menulis itu adalah hanya satu orang, Musa. Tapi kalau kita memahami teori sumber, kita akan bisa ketemu jawabannya. Walaupun mungkin Musa yang mengumpulkan kisah-kisah itu dan menuliskannya, dia sebetulnya tidak mengarang, tetapi memakai sumber-sumber yang ada saat itu yang dia dengar dan dihidupi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk orang Yahudi juga. Rupanya orang Yahudi juga tidak satu kelompok dan satu aliran semua, tetapi bermacam-macam aliran di sana. Nah, kita bisa lihat ya, kalau pakai penyelidikan literer kritis, Kejadian 1 itu yang menceritakannya adalah kelompok yang berbeda dengan Kejadian 2. Bapak Ibu bisa lihat Kejadian 1 itu diawali dan semua nanti ke bawahnya juga sama ya. Di situ dikatakan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ayat 3. Berfirmanlah Allah. Lalu ayat yang keempat. Allah melihat. Ayat yang keenam. Berfirmanlah Allah. Semua memakai kata Allah. Ini dari kelompok Elohim yang menyebut Allah itu Allah. Sementara kalau kita perhatikan Kejadian pasal yang kedua, ada penyebutan yang berbeda. Inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Lalu kalau kita lihat bawahnya juga, ayat yang ke berapa tuh? Lalu Tuhan Allah menumbuhkan dari tanah berbagai macam pohon. Lalu lompat lagi ke ayat yang lain. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden. Selalu di situ dibunyikan Tuhan Allah. Nah, itu dari sumber Y atau Yahwis. Kejadian pasal yang kedua. Jadi Musa yang mengumpulkan kisah-kisah itu, dia melihat memang ada 2 kisah penciptaan yang hidup di lingkungan orang-orang saat itu. Walaupun berbeda urutan, tetapi kita bisa melihat ada kesamaannya. Bahwa semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan Allah yang menciptakan, atau Allah yang menciptakan. Dan dia punya pengajaran supaya yang disembah itu hanya Sang Pencipta, baik yang disebut Allah atau Tuhan Allah. Nah, jadi dengan teori literer kritis ini kita bisa ditolong. Jadi bukannya menganggap kalau ada 2 yang berbeda, wah pasti salah satu salah. Karena bicara tentang urutan yang berbeda. Karena kalau bicara secara logis saja, sebetulnya siapa sih yang tahu urutan persis penciptaan zaman dulu? Kan orangnya belum ada. Sementara Alkitab itu kan kesaksian orang percaya, jadi bukan dikirim dari sorga secara tertulis begitu. Tetapi orang percaya yang kemudian merefleksikan imannya atau pengalaman penyertaan Tuhan, lalu dirumuskan dalam tulisan-tulisan itu. Jadi teori literer kritis ini bisa menolong kita memahami Alkitab dengan benar. Kalau Perjanjian Baru juga sama, walaupun tidak pakai sumber YEDP itu ya. Tapi juga pemahaman literer kita, kritis literer bisa membuat kita melihat konteks yang ada, terus pengetahuan zaman itu, sehingga kita bisa memahami dengan lebih baik. Nah itu, jadi teori YEDP, teori sumber YEDP yang berkembang kemudian akan sangat menolong kita. Dan kita lihat, lanjut slide-nya, kita bicara tentang pandangan teologis yang ada di sumber Yahwis. Kalau kita lihat sumber Yahwis ini, pandangan teologisnya tentang sifat hakiki manusia. Manusia telah memberontak terhadap Tuhan dan ingin menjadi sama seperti Allah. Nah, kita lihat ya, di dalam diri Adam
dan Hawa yang ternyata menentang perintah itu di Taman Eden. Dia makan buah itu. Ada hukuman, tetapi lebih-lebih ada kemurahan Tuhan. Adanya keturunan manusia yang tetap dijamin. Hal ini nampak juga sesudah adanya air bah. Tadi kalau kita lihat tadi dengar cerita setelah Nuh, walaupun dunia hancur tetapi masih ada kehidupan dan kemudian kasih Allah terus berlanjut. Nah, itu gaya teologi Yahweh. Yang kedua juga sedari semula Yahweh itu menguasai dan menemukan hidup manusia, menentukan hidup manusia. Tetapi Tuhan juga mau bersekutu dengan manusia. Kita lihat di Taman Eden, Allah tetap hadir di dalam kehidupan manusia, Adam dan Hawa. Walaupun dia transenden ya, dia jauh. Tetapi ia juga tetap dekat dan hadir dalam kehidupannya. Makanya waktu manusia itu berdosa, Allah masih tetap cari. Hal ini dinampakkan dalam perjanjian di sini lebih jelas lagi, karena itu ada pembaharuan. Jadi ada pembaruan janji Allah di Eden ada, lalu dengan Nuh di Sinai. Dia adalah Yahweh yang akan terus menyertai Israel, umatnya itu. Dan yang ketiga, pandangan teologinya Yahwis itu, kelompok Yahwis, tidak hanya Israel sebetulnya, tetapi seluruh umat manusia akan diberkati. Kasih Allah itu sifatnya universal. Dan itu nampak dari janji-janji Allah dalam pandangan teologi Yahwis. Kita lihat pandangan teologi Elohis. Kita juga bisa melihat apa yang ada di dalam sumber itu punya pandangan teologis. Yang pertama, jarak ketinggian antara Tuhan dan manusia meningkat. Allah itu transenden, umpamanya penyataan Allah pada malam hari melalui mimpi. Jadi jarang Allah itu langsung ketemu di situ. Yang kedua, sikap etis para nenek moyang diperhalus dan mereka dipandang sebagai manusia yang teladan. Misalnya Abraham, walaupun mendustai Firaun ketika lewat daerah itu karena ketakutan istrinya diambil, dia diperhalus dengan pandangan bahwa memang Sarah itu adalah adik dari bapak lain ibu, katanya. Di dalam Kejadian 20. Jadi tokoh-tokoh yang mereka hargai, kalaupun melakukan sesuatu yang kurang benar, maka diperhalus. Ada di situ. Lalu bagian yang ketiga juga, teologi itu pemilihan Israel memisahkan Israel dari bangsa-bangsa di dunia. Di luar Israel hanya ada dunia kekafiran yang harus dibinasakan. Bahkan hal ini sudah nampak dalam perjanjian Allah dengan Abraham dalam hal sunat. Nah, ini ada pandangan teologi yang berbeda dari Elohis ini. Sementara kalau lihat yang D, itu yang melatar belakangi penulisan kitab-kitab ulangan. Banyak aturan-aturan di sana yang disampaikan. Dan yang P atau Price, teologi imam-imam, di situ bicara tentang bagaimana ibadah, bagaimana peraturan-peraturan ketika melakukan kurban. Nah, itu kalau kita lihat teologi yang melatar belakangi di sana. Lalu kita akan masuk ke isi kitab Taurat sendiri ya. Isi kitab Taurat sendiri kalau kita lihat, kitab Taurat orang Yahudi ini dipandang sebagai intisari dari seluruh kitab suci mereka. Dan kitab suci Taurat ini adalah kitab yang sangat-sangat penting dalam kehidupan orang Israel. Karena kitab Taurat ini memberitahukan tentang asal-usul manusia dan bangsa Yahudi. Tadi kita bicara tentang penciptaan dan segala macam. Lalu pemilihan Allah terhadap Israel. Lalu yang kedua juga kitab ini mengandung hukum-hukum untuk supaya orang-orang Israel itu hidup dengan benar sesuai dengan aturan Allah. Nah, kita lihat bagian yang pertama tentang sejarah. Lanjut Pak. Sejarah penciptaan ini. Sejarah ketika awal mula manusia ini meliputi kejadian manusia sampai dengan wafatnya Musa. Dan puncaknya di dalam kitab Taurat itu ada di dalam Keluaran dari Mesir.
kisah ketika mereka keluar dari Mesir, Keluaran 1-15. Dan puncak ini selalu diingat kembali di tengah-tengah kehidupan Israel dalam acara-acara yang besar, dalam acara Paskah misalnya, ataupun juga cerita nabi-nabi selalu diingat itu. Kita lihat di dalam 10 hukum Tuhan selalu diawali juga dengan kalimat ini. Mengingatkan kamu dulu adalah budak di Mesir, tetapi karena pertolongan Tuhan, maka kamu dikeluarkan dari perbudakan itu oleh Allah. Jadi Taurat itu puncaknya ada di dalam peristiwa keluaran dari Mesir itu. Next, Pak. Lalu dari titik pusat keluaran itu, Musa mengajak kita melihat ke belakang bagaimana orang-orang Israel dipilih, bagaimana Abraham lalu sebagai bapak orang percaya, leluhur mereka dipilih juga dan dipanggil untuk keluar dan kemudian menjadi bangsa yang besar, bangsa leluhur orang Israel itu. Lalu juga diajak melihat ke muka bagaimana pengembaraan di padang pasir dan pendudukan tanah perjanjian. Jadi dari peristiwa keluaran, orang Israel diajak untuk melihat ke belakang tetapi juga ke muka. Dan kita lihat juga di dalam Taurat ada bagian-bagian yang berisi hukum Tuhan. Keluaran 20-40. Ada juga imamat, bilangan, ulangan. Dan intisarinya dari hukum-hukum itu ada dirumuskan di dalam 10 hukum Tuhan itu. Dan 10 hukum Tuhan kita tahu di dalam kitab Taurat ada ditulis dalam 2 kitab. Keluaran 20 ayat 1-17 dan juga ulangan 5 ayat 6-12. Dan kalau kita perhatikan menarik ketika mereka membaca 10 hukum Tuhan, itu semua hukum Tuhan itu diawali dengan kasih Tuhan terlebih dahulu. Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari perbudakan kepada keselamatan itu, kebebasan itu. Next, Pak. Dan hal yang lain yang juga ditekankan di dalam kitab Taurat itu adalah bicara tentang Allah yang kudus. Maka karena Allah kudus, umat juga harus hidup kudus. Dan untuk menjalani itu maka perlu orang-orang yang umat pilihan itu taat kepada hukum kesucian. Ada hari-hari kudus yang harus dilakukan. Ada orang-orang juga yang secara kudus dipilih. Ada tempat-tempat kudus. Nah itu tergambar sangat jelas kalau kita membaca kitab Taurat secara umum. Kita masuk ke bagian-bagian kitab-kitab. Kita masuk kitab Kejadian terlebih dahulu. Kalau kita membaca kisah yang ada di dalam kitab Kejadian, apa sih isinya? Bapak Ibu kalau membaca kitab Kejadian secara total kan lumayan lama ya. Saya kasih ringkasannya. Isi kitab Kejadian kita bisa melihat apa yang dipaparkan di sana bicara tentang kasih Allah. Bukan cuma ketika ia menciptakan dengan baik dia lakukan. Kejadian 1 tadi yang kalau kata Pak Paul katanya itu Kejadian 1 ex nihilo. Sebetulnya Kejadian 1 tidak hanya ex nihilo, tetapi juga ada pengaturan. Bagaimana air yang tadinya menutupi bumi ini, katanya kan samudera raya menutupi bumi. Lalu Allah dengan kuasanya mengatur, dipisahkan air yang di atas, air yang di bawah. Air yang di bawah dipisahkan, dikumpulkan. Yang basah disebut laut, yang kering disebut darat. Nah itu tidak lain didasari karena kasih Allah. Supaya makhluk mungkin untuk hidup. Itu kitab Kejadian. Tetapi Kejadian 1 ya. Kejadian 2 pun bicara kasih Allah yang juga begitu besar. Manusia walaupun jatuh ke dalam dosa. Jadi kesengsaraan manusia itu dilihat karena dosa. Katanya ada pemberontakan. Maka manusia bekerja lebih keras. Katanya karena dia sudah jatuh ke dalam dosa. Ini seringkali kita memahami keliru. Ketika kita mengatakan manusia harus bekerja itu karena dia jatuh ke dalam dosa. Katanya. Padahal Alkitab mengatakan pekerjaan itu sebetulnya itu adalah anugerah kasih Allah.
Pekerjaan itu sudah ada sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi yang bicara tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa kan Kejadian 2. Dan kita bisa lihat Allah menciptakan Adam, lalu kemudian menciptakan taman di Eden, lalu ia meletakkan Adam itu, manusia pertama itu di Eden, perintahnya jelas, supaya mengusahakan taman itu. Jadi ada pekerjaan di situ. Diberikan kepada manusia itu anugerah. Baru kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kerja itu sudah ada lebih dahulu ketimbang dosa. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, kerja manusia jadi lebih berat. Tanah jadi lebih tandus. Itu yang digambarkan di situ. Ada kesengsaraan manusia karena dosa digambarkan di dalam kitab Kejadian terhadap kasih Allah. Tetapi ada tindakan Allah yang menyelamatkan manusia. Walaupun manusia itu jatuh ke dalam dosa, kasih Allah tidak berhenti. Walaupun ada pernyataan kan, kalau kamu berdosa, melanggar, kamu akan mati. Tetapi kasih Allah tetap berlaku. Tindakan Allah ada untuk menyelamatkan manusia. Dan itu nyata kemudian dalam pemilihan Abraham, lalu perjanjian dengan dia, dan perjanjian dengan Nuh, atau perjanjian dengan Israel di Gunung Sinai. Jadi kitab Kejadian menggambarkan isinya, kisahnya, hal-hal tersebut. Lalu kita beralih ke kitab Keluaran. Next. Kitab Keluaran kalau kita melihat isinya apa sih kalau diringkaskan. Ada 3 hal yang diterangkan mengenai hubungan Tuhan dengan umatnya. Berdasarkan kasih setia Tuhan, maka dia berkenan melepaskan umat Israel dari perbudakan dan kesengsaraan di Mesir. Jadi kitab Keluaran ini menggambarkan dengan jelas, bukan karena upaya Israel. Mereka bisa bebas dari sana, dari perbudakan itu. Tetapi itu hanya karena kasih setia Tuhan. Dia memperhatikan penderitaan umatnya, maka dia memanggil Musa untuk menjadi pemimpin yang membawa mereka keluar dari perbudakan. Lalu di dalam kitab Keluaran juga, di situ digambarkan di Sinai, Tuhan melantik umatnya sebagai umat perjanjian dan sekaligus memberikan hukum-hukumnya untuk mengatur kehidupan umat perjanjian itu. Di Sinai mungkin kalau kita ingat, disitulah Tuhan memberikan 2 loh batu. Walaupun kalau kita membaca sejarahnya ternyata 2 loh batu itu juga dipecahkan oleh Musa yang marah karena orang Israel itu ketika Musa turun dari Sinai, mereka ternyata sedang menyembah patung anak lembu emas. Lalu diganti dengan 2 loh batu yang lain. Di Gunung Sinai itu Tuhan membuat satu perjanjian yang lebih jelas lagi tentang keselamatan yang dia ingin supaya umatnya peroleh. Lalu yang ketiga juga di dalam kitab Keluaran, kita bisa melihat bahwa Tuhan berkenan untuk menyertai perjalanan umatnya dan selalu berada di tengah-tengah mereka di dalam perjalanan di padang gurun. Perjalanan padang gurun bukan yang mudah, tetapi penyertaan Tuhan memungkinkan mereka untuk melewati. Bapak Ibu kalau lihat sejarah Israel, mereka harus lewati padang gurun itu 40 tahun. Padahal kalau faktanya antara Mesir ke Palestina itu, ke Kanaan itu tidak jauh-jauh amat sih. Saya hitung-hitung paling sekitar 400 kiloan lah. Kan saya pernah ke sana dan naik bis itu cuma berapa jam saja. Tapi kalau orang jalan betul pun jalan gitu, tidak pakai mobil, dan saat itu jalan rame-rame, kayaknya nggak perlu sampai 40 tahun itu. Tetapi di kitab Keluaran juga digambarkan kenapa Allah membawa sejauh itu. Yaitu untuk mengajar mereka juga supaya mereka terbentuk imannya. Tetapi di sepanjang perjalanan yang tidak mudah itu kita melihat bagaimana kasih Allah dinyatakan dan pertolongannya. Sehingga mereka bisa selamat sampai ke tanah perjanjian. Itu kitab Keluaran isinya. Lalu kitab Imamat. Ini tadi yang Kak Steph pusing bacanya. Nah, di kitab Imamat ini bicara memang banyak peraturan atau hukum tentang berbagai macam kurban.
Di Israel itu ada banyak jenis kurban. Ada kurban kesucian, ada kurban kesejahteraan, ada kurban pengampunan dosa, ada kurban perdamaian, ada kurban pertanggungjawaban milik. Yang masing-masing cara pelaksanaan kurbannya juga berbeda-beda pelaksanaannya ya. Bagaimana binatang itu dikorban, bahkan binatang yang dipilihnya pun yang dipersembahkan berlainan. Itu bicara tentang aturan-aturan yang ada di dalam kitab Imamat. Kita lanjut kitab yang lain. Kitab Bilangan. Kitab Bilangan berisi tentang kisah Israel diatur dan diperlengkapi untuk mentaati kehendak dan pimpinan Tuhan. Lalu di sana juga dikisahkan tentang Bani Lewi yang dikuduskan untuk menjadi kelompok imam yang menjembatani antara manusia dengan Allahnya. Dibicarakan juga tentang kekudusan Tuhan, murka Tuhan terhadap dosa dan terhadap kenajisan. Juga diungkapkan tentang bagaimana Tuhan tetap setia, walaupun kenyataannya umat pilihannya itu juga tidak setia. Lalu digambarkan Musa sebagai pemimpin dan perantara dengan Tuhan dalam kitab Bilangan. Lalu kita lihat kitab yang terakhir di dalam Taurat, kitab Ulangan. Kitab Ulangan bicara ini sebetulnya mengulang apa yang telah mereka alami. Jadi kitab Ulangan ini kalau kita lihat waktu penulisannya Musa itu sudah hampir membawa Israel tinggal nyebrang Sungai Yordan. Dan orang Israel dikumpulkan lalu diingatkan tentang bagaimana penyertaan Tuhan terhadap mereka. Dimulai dengan bagaimana Israel dipilih semata-mata itu hanya karena kasih Allah. Bukan karena kebaikan mereka. Lalu juga dibicarakan tentang umat Israel yang dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan sebulat-bulatnya. Dan hukum Taurat diingatkan untuk dapat menjadi petunjuknya yang membimbing orang Israel. Next. Juga bicara tentang peraturan-peraturan Taurat yang sifatnya keras. Kalau taat diberkati, kalau tidak taat maka akan kena sanksi. Bisa jadi sanksinya keras. Tetapi ternyata kitab Ulangan dan kitab Taurat juga ada bicara yang sifatnya lemah, berperi kemanusiaan. Ada pembebasan budak, ada peringatan kepada hakim yang harus adil, bahkan terhadap perempuan-perempuan sebagai jarahan. Jadi zaman itu kan seringkali perang-perang, lalu orang seringkali dianggap sebagai barang juga. Termasuk perempuan bisa jadi dianggap sebagai barang yang bisa disita begitu saja atau dirampas begitu saja. Tetapi Taurat mengatur itu. Bahkan perempuan yang dianggap lemah tetap dilindungi haknya. Itu ada aturannya. Lalu hak warisan anak sulung juga dibicarakan di situ. Bahkan terhadap seorang budak yang melarikan diri diatur juga. Jadi hukum Taurat, kitab-kitab Taurat sebetulnya tidak bicara yang keras-keras melulu gitu. Tentang hukum, tentang pembinasaan. Tetapi di sana kita bisa melihat bagaimana kasih Allah yang begitu luar biasa juga dinyatakan kepada orang-orang Israel. Dan Tuhan bukan hanya menyatakan dengan contoh. Bagaimana dia tetap mengasihi Israel yang walaupun mereka tegar tengkuk. Orang Israel seringkali digambarkan kayak begitu kan, tegar tengkuk. Mereka ingat Tuhan kalau lagi baru diberkati. Kalau datang kesulitan lalu mereka segera berontak, mencaci maki. Itulah mereka, tetapi kasih Allah tidak hilang karena itu. Nah itu Bapak Ibu kalau kita lihat kitab Taurat, saya membahasnya dengan padatkan tadi 5 kitab pertama. Saya kembalikan ke Bu Betsy. Ternyata cuma 70 menit Bu Betsy. Cuma. Iya, Pak Iman, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Pendeta Iman yang sudah menyampaikan dengan sangat jelas. Terima kasih, Pak Iman. Rasanya memang Bapak Ibu kita dari apa yang dipaparkan Pak Iman hari ini, kita belajar bahwa di Perjanjian Lama kita tidak hanya belajar tentang latar belakang sejarah,
tapi juga bagaimana ada pelajaran-pelajaran rohani yang masih relevan dengan kita saat ini sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi Pak Iman untuk penjabarannya. Saya akan mulai membuka tanya jawab supaya lebih tertib. Kita akan mulai dengan, karena kemarin di grup juga sudah ada yang menyampaikan pertanyaan, yaitu dari Pak Dudi yang minta saya menyampaikannya. Mudah-mudahan bisa terdeliver dengan baik ya. Saya dahului dengan pertanyaan Pak Dudi dulu. Seperti ini. Rangkaian hukum yang dijabarkan dalam berbagai kitab, maksudnya di dalam Perjanjian Lama, pada saat hadirnya Tuhan Yesus ada yang menurut istilah Pak Dudi direvisi, seperti memetik gandum di hari Sabat oleh para murid Yesus. Lalu Yesus juga menyembuhkan wanita yang kerasukan roh jahat di hari Sabat juga. Nah, pertanyaannya bagaimanakah kita saat ini menanggapi hal tersebut? Tentunya dengan revisi yang dicontohkan tadi, dalam rangka kita berapologetika Kristen. Kemudian juga ada bacaan di satu renungan yang pernah dibaca Pak Dudi bahwa perjanjian baru terselubung di dalam perjanjian lama dan perjanjian lama tersingkap oleh perjanjian baru. Mungkin satu ini dulu Pak Iman boleh ditanggapi atau dijawab? Oke, ya makasih. Bapak Ibu, kalau kita lihat apa yang dilakukan Yesus terhadap hukum Taurat, kalau saya jujur sih sebenarnya saya tidak mengatakan Yesus merevisi hukum Taurat, tetapi merevisi penafsiran hukum Taurat oleh orang-orang Yahudi saat itu. Karena rupanya di dalam sejarah Israel, orang Israel itu kalau kita lihat nih contoh gampangnya saja, hukum Taurat itu diberikan oleh Allah untuk manusia dari awalnya. Hari Sabat diciptakan oleh diberlakukan hukum itu oleh Allah kepada orang Israel untuk apa? Kalau kita lihat di Keluaran ataupun juga di Ulangan, alasannya sangat jelas. Supaya ada waktu istirahat bagi semua makhluk, bukan cuma orang. Jadi tujuannya baik. Dan sebetulnya bukankah itu juga yang diingatkan oleh Yesus? Jadi Yesus itu sebetulnya kembali ke, jadi tidak merevisi ya, tetapi back to Taurat yang benar. Karena di dalam kenyataannya ternyata Taurat itu ditafsirkan. Nah ini penafsiran ya. Penafsirannya yang ternyata ditambah-tambahin. Kalau orang pada hari Sabat tidak boleh jalan lebih dari sekian meter. Tidak boleh ngangkat barang lebih dari sekian kilo. Dan itu diberlakukan sampai saat ini. Saya pernah di sana juga, di hotel saya lupa kalau itu hari Sabat. Walaupun awalnya ingat hari Jumat sorenya itu dikasih makan 2 kali lipat ketimbang biasanya gitu. Saya sempat kaget karena di meja makan kok banyak banget. Lalu diingatkan sama tour guide, besok kan Sabat. Sabat nggak akan ada yang nyiapin makanan kata. Jadi sekarang makanlah sebanyak-banyaknya kata gitu. Tapi ketika Sabtunya saya lupa bahwa itu Sabat. Karena saya tidak hidup di hari Sabat aturan mereka gitu kan ya. Dan saya ketika hari Sabat itu saya mau pergi ke tempat pertemuan, saya mau naik lift karena cukup tinggi gedungnya. Saya salah masuk lift. Liftnya itu lift Sabat. Saya mijitnya lantai berapa, tapi tiap lantai dia berhenti. Nah itu penafsiran terhadap Taurat sampai saat ini masih ada. Jadi kembali kalau saya mau katakan di sini, sebetulnya Yesus tidak merevisi Taurat, tetapi dia back to Taurat. Yang dia revisi adalah penafsiran Taurat. Orang-orang waktu itu menafsirkan jadi beban. Jadi dia mengajak ke Taurat. Karena tadi saya katakan juga kalau Taurat termasuk 10 hukum Tuhan, hukum yang keempat, selalu diingatkan tentang kasih Allah, itu dasarnya. Jadi bukan memperbudak. Dan itu yang dilakukan Yesus. Jadi saya lebih tepat mau mengatakan bukan revisi Taurat, tetapi back to Taurat. Karena Yesus sendiri kan mengatakan, 1 iota pun tidak akan dihilangkan dari Taurat itu. Jadi dia mengajak balik ke sana. Taurat yang sebenarnya.
Lalu kalau dikatakan dalam perjanjian baru ada Taurat, mengandung Taurat. Ya itu pasti ya. Karena perjanjian baru kan belakangan munculnya. Maka yang belakangan bisa memuat yang duluan ada. Tetapi yang duluan tadi katakan kan tersirat katanya. Perjanjian baru bukankah suka mengutip? Suka mengutip yang ada di dalam perjanjian lama. Dan itu memang yang perjanjian baru tidak benar-benar total baru. Makanya kemudian kita suka mengatakan gitu. Perjanjian baru tersirat dalam perjanjian lama. Tetapi sebenarnya apa yang dikatakan dalam perjanjian lama itu yang kemudian dikutip oleh perjanjian-perjanjian baru. Perjanjian baru pasti bisa memuat yang lama. Itu Pak tentang tersurat dan tersirat. Ya, terima kasih Pak Iman. Semoga Pak Dudi juga sudah menyampaikan di chat box, sudah mencerahkan ya dari pertanyaan yang tadi, jawaban Pak Iman. Saya juga kembali ke chat box, ini ada dari Kak Stefanus. Bunyinya gini, penasaran gimana ya Musa dulu menuliskan kisah penciptaan hari pertama, kedua, dan seterusnya. Padahal Musa kan baru ada belakangan atau kemudian ya setelah semuanya tersampaikan. Dari mana ya Musa dapat info urutan penciptaan itu? Silakan Pak Iman. Iya, makasih. Itu makanya kalau kita berpikirnya logis kan kayaknya nggak mungkin ya dia bisa tahu. Kalau benar-benar dia menulis kan sangat tidak mungkin. Itu semakin menjelaskan bahwa itu tidak mungkin tulisan dia. Itu ada di dalam kelompok tadi, baik Y ataupun juga kelompok E ya. Kalau kejadian 1 kan kelompok E tadi. Jadi kisah-kisah itu sudah ada sebelumnya. Jadi Bapak Ibu kalau kita mau membayangkan bagaimana Musa merumuskan itu, dia dapat dari mana? Mungkin kita bisa mengingat cerita-cerita legenda di sekitaran kita. Kak Steph mungkin ingat cerita Tangkuban Parahu? Kan kisah Tangkuban Parahu sudah ada sebelum Kak Steph lahir kan? Jadi kalau saya umpamakan dengan itu, kisah tentang legenda tentang terjadinya Gunung Tangkuban Parahu kan sudah ada. Kak Steph lalu dengar cerita itu lalu menuliskan. Nah jadi prosesnya saya berpikir sih sama kayak itu. Lalu kisah Borobudur misalnya atau kisah Candi Prambanan kan legendanya sudah ada. Kita nuliskan. Jadi itu sudah ada duluan. Jadi bukan saya tahu ini urutannya begitu, enggak. Tetapi kisah itu dihidupi orang-orang yang ada saat itu. Jadi perumpamannya kayak begitu Kak Steph. Legenda-legenda yang ada di sekitaran itulah yang dikumpulkan dan ditulis. Tentu dia melakukan seleksi dan penyaringan. Kisah penciptaan kasih banyak sekali di sekitaran Musa saat itu. Sama sekarang juga kan. Kisah penciptaan dunia ini kan macam-macam kan. Ada kisah kan katanya dewa sama dewi perang. Atau dewa sama dewi kawin. Lalu jadilah dunia dan lain-lainnya. Tapi kan kita bisa memilih juga yang mana yang menurut kita benar. Jadi proses itu yang ya, jadi saya membayangkannya kalau pakai perumpamaan gitu itulah. Jadi legenda-legenda ada saat itu lalu Musa kemudian merumuskannya, menuliskannya. Tapi tentu dengan dia menyeleksi, melihat yang mana yang bisa diyakini, yang mana yang tidak. Karena sama seperti saat ini kisah penciptaan kan ada banyak. Ada dewa yang kawin sama dewi, ada yang dewa-dewa perang saling potong, gitu. Kan kayak begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iman. Semoga sudah menjawab juga ya untuk Kak Stefanus dan kita semua. Saya baca dulu lagi dari chat box. Jadi setelah ini Bapak Ibu boleh open mic kalau ada yang masih mau bertanya. Dari Ibu Dewi Priyatno. Pak, jika Musa mengangkat kisah-kisah tersebut dari generasi di atas-atasnya, apakah kisah-kisah tersebut divalidasi oleh Tuhan sendiri sehingga menjadikan sebuah kitab? Ya, makasih. Ini
kisah-kisah yang ada dikumpulkan, diseleksi oleh Musa, apakah divalidasi oleh Tuhan? Pertanyaan yang susah nih. Berat. Bagaimana Tuhan memvalidasinya? Yang memvalidasi kitab-kitab itu, sepemahaman kita ini namanya kan kanonisasi. Kita bahasanya kan gitu kan. Siapa yang mengkanonisasi? Kalau saat ini kalau kita lihat Alkitab ya, yang mengkanonisasi gereja Alkitab itu adalah gereja. Jadi para bapak-bapak gereja yang berapat. Jadi kalau merujuk ke kanonisasi Alkitab lewat satu lembaga persidangan gereja, saya membayangkan bagaimana Musa mengkanonisasi kisah-kisah itu. Tentunya tidak Allah langsung oke ya yang ini, gitu. Dan nggak mungkin kan begitu. Kalau kita lihat di dalam pelayanannya Musa kan sebetulnya tidak sendirian. Musa itu ditemani ada Harun, ada Miriam. Kalau baca belakangan juga kan ada 70 orang yang diangkat sama Musa gitu untuk membantu dia. Itu yang kemudian jadi teori manajemen gitu. Bagaimana mendelegasikan tugas. Jadi Musa itu ada timnya juga yang menolong dia. Yosua salah satunya adalah pembantu dia. Jadi saya membayangkan bagaimana dia menyeleksi kisah-kisah yang ada lalu memasukkan oke, ini nih yang masuk ke dalam kitab. Pasti ada caranya. Tetapi tidak Tuhan langsung validasi. Tuhan pakai orang-orang ini karena kita yakin Tuhan bekerjakan lewat orang-orang. Nah, itu yang sampai saat ini juga kita yakini kan di gereja. Kalau Tuhan berkenan memakai orang-orang untuk memvalidasi atau mensahkan sesuatu, memilih sesuatu pun. Jadi kayak misalnya calon penatua, bagaimana Tuhan memvalidasi orang itu oke jadi penatua kan lewat persidangan majelis. Jadi saya bayangkan kayak itulah. Tuhannya tidak pernah ngomong. Walaupun Musa pernah ngobrol sama Tuhan, beda sama saya ya. Saya nggak pernah ketemu punggungnya Tuhan. Musa pernah. Tapi tidak pernah Tuhan validasi langsung. Makasih. Ya, setidaknya sampai saat ini isi kitab Perjanjian Lama itu turun-temurun kita masih sama ya Pak Iman ya dengan apa yang pernah disampaikan berabad-abad yang lalu. Dan Baik, tidak boleh berubah memang. tidak boleh berubah ya. Dan saya pikir ini juga karya Roh Kudus juga sih untuk juga kita dimampukan untuk mempelajari dan mengenalnya. Ini Bapak Ibu apakah ada yang mau open mic untuk bertanya? Diberi kesempatan? Saya Kalau ada di belum, chat, Bu. Baca aja. ya kalau belum saya akan kembali ke chat box saja dulu ya. Oke, lalu ini Pak Dudi yang menanggapi, berarti kisah penciptaan adalah upaya Musa menyeleksi kisah nyata yang turun-temurun, dan ini seleksi yang menguras tenaga Musa. Ada tuntunan Roh Kudus ya Pak ya pastinya. Kemudian Pak Dudi juga Musa ditemani oleh Harun, Miriam, Joshua, dan ini merupakan sistem manajemen dari Tuhan lewat mereka. Ada tanggapan Pak Imam? Iya, Bapak Ibu saya suka membayangkan Musa itu memang dari awal tidak pernah sendirian bekerja. Ketika dia dipanggil pun dia kan sudah ngomong, aku ini tidak pandai bicara, katanya. Dan Tuhan tetap peduli. Kalau Tuhan mau pakai, maka Tuhan pasti perlengkapi. Dia tunjuk Harun jadi juru bicara. Miriam juga membantu. Nah itu kan yang dikisahkan di dalam Alkitab. Tapi rupa-rupanya 3 orang tetap tidak cukup. Ada orang yang berperan lain. Yosua di bagian kemiliteran gitu. Lalu ada juga yang 70 orang diangkat untuk pelayanan lebih bagus lagi. Atas saran mertuanya kan. Jadi itu juga yang kemudian menjadi teori manajemen. Tadi Pak Dudi juga sudah singgung. Jadi jangan heran sebetulnya teori manajemen duniawi yang sekuler itu didasari sama teorinya Alkitab juga. Jadi jangan anti soal teori manajemen dunia. Itu pun diambil dari Alkitab dasarnya. Gereja bisa pakai juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Iman semakin melengkapi.
dari Pak Edward Naibaho. Pak Iman, kalau kita search di Google, Taman Eden itu diartikan sebagai surga di bumi. Apakah nanti langit yang baru dan bumi yang baru, seperti dituliskan dalam Wahyu 21 ayat 1, adalah bumi yang kita hidupi sekarang? Ya, saya sangat setuju. Jadi kalau kita bicara tentang surga, jangan bicara tentang yang di awang-awang saja. Kita ngimpi nanti di surga akan hidup damai, penuh kasih. Sebetulnya surga itu adalah di mana kita ada bersama dengan Allah. Dan itu artinya bisa di bumi ini. Itulah sebabnya juga kalau kita ingat kisah kenaikan, ini jadi bocoran khotbah hari kenaikan nanti Bu Betsy. Ya. Boleh Pak, teaser ya Pak, teaser. Iya. Jadi kalau kita ingat kisah kenaikan Yesus ke surga, kan para murid itu begitu terpukau, lihat ke atas kan, ke surga, ke tempat Yesus naik. Kan diingatkan sama dua orang yang pakaian putih itu. Kenapa kamu melihat ke langit saja katanya. Lalu disuruh balik ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebetulnya kita harusnya menjadikan dunia ini ya jadi surga kita. Dunia baru atau Yerusalem baru. Jangan bayangkan di tempat yang entah berantah. Atau sama seperti orang pemahaman sekarang. Yerusalem baru itu akan muncul di Yerusalem yang sekarang yang akan dirubah katanya. Itu beberapa agama meyakini itu. Tetapi sebetulnya Yerusalem yang baru itu juga adalah kehidupan kita dimanapun kita ada saat ini. Itu yang diubahkan menjadi yang sesuai dengan kehendak Allah. Sangat setuju Pak Edo. Dalam dunia inilah yang harusnya diwujudkan. Iya. Makasih Pak Iman. Asal kita tidak dipusingkan dengan konsep surga yang ramai dibicarakan dari tetangga sebelah. Oh iya, kalau konsep surga di sana kan seolah-olah yang enak-enak saja gitu ya. Yang enak-enaknya pun buat laki-laki. Nah itulah Pak. Jadi Ya, kita lain konsep memang. iya, kembali ke Alkitab sebagai firman Tuhan yang sangat mutlak di dalam kehidupan orang Kristen. Ini ada di chatbox ada lagi dari Ibu Dewi, cukup panjang. Saya bacakan aja nggak apa-apa ya, Bapak Ibu. Kita masih cukup waktu ini soalnya. Pada Kejadian 18 mengisahkan tentang Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ini dalam kurung ini sudah lewat penceritaan tentang Hagar dan Ismail. Namun dalam pasal yang sama dengan perikop berbeda, dimulai dari ayat 16, dilanjutkan dengan doa syafaat Abraham untuk Sodom. Berlanjut pasal 19. Lanjut ke pasal 19 tentang Lot diselamatkan dari Sodom Gomora, hingga Lot memiliki keturunan dari dua putrinya. Ayat 20, tiba-tiba kisah Abraham dan Abimelek, di mana Abimelek menyukai Sarah, yang dalam pasal berapa ini ya? 18 sebelumnya Abraham sudah 99 tahun dan Sarah juga pasti sudah tua. Lawang 1 tahun dari pasal 18 tadi, Sarah yang tua siap akan hamil. Nah kan tidak mungkin Abimelek istilahnya menyukai nenek-nenek gitu Pak. Saya jadi ketawa baca. Pertanyaannya Bu Dewi adalah apakah pasal 19 sampai 20 ini adalah sisipan cerita dalam kisah rumah tangga Abraham setelah adanya Ismail, ataukah ini kisah yang berurutan kejadiannya? Mudah-mudahan Pak Iman menangkap ya apa yang tadi saya bacakan. Silakan. Ya. Wah, ini saya perlu kasih apresiasi buat Bu Dewi. Detail. Cukup detail, cukup kritis membacanya. Ya, memang Bapak Ibu kalau kita membaca Alkitab, kadang-kadang kita menemukan sesuatu yang tidak runut. Kadang-kadang ada disisipkan tiba-tiba dan kisahnya tiba-tiba terputus kok cerita lain gitu kan. Itu bisa begitu. Kalau baca kisah perjalanan Israel keluar dari perbudakan di padang gurun saja, di situ ada bagian-bagian yang menggambarkan Israel sudah settle. Padahal waktu itu kan masih nomaden gitu. Jadi memang di dalam Alkitab kalau kita membaca kritis, ternyata kadang-kadang ada penyisipan-penyisipan begitu. Ya tentu Musa
punya tujuan tertentu ketika memasukkan itu. Dan Musa bisa menceritakan itu karena kan dia sudah lewat dulu, lalu dia ngalamin, dia masukkan ke cerita itu. Jadi samalah kayak kita lagi cerita begini, tiba-tiba kita ingat yang lalu, masuk dulu ke situ. Nanti balik lagi, kalau kata si Tukul kan kembali ke laptop, nah balik lagi gitu kan. Kan bisa begitu juga. Jadi bayangannya samalah seperti kita kalau lagi cerita. Kan kadang-kadang cerita ingat yang lain kita sisipkan. Dengan tujuan tertentu tentunya. Dan ada banyak bagian di Alkitab memang begitu, Bu Dewi. Termasuk perjanjian baru ya. Makanya kalau kita baca nanti, kalau kita baca detail ya. Kadang-kadang terputus lalu cerita yang lain. Nanti balik lagi. Kisah tentang perumpamaan tentang apa ya. Tanah yang subur atau yang tidak gitu. Yang benih-benih ditabur. Kan itu juga kepotong. Ngomong dulu yang lain baru arti dari penabur itu. Kan kayak gitu. Sama lah seperti itu sebetulnya. Ya, semoga Bu Dewi tercerahkan ya dengan jawaban Pendeta Iman. Jarang-jarang nih kita bisa sedetail itu dan sekritis itu membaca bagian-bagian atau pasal-pasal dalam Alkitab. Terima kasih Bu Dewi. Pak Dudi menanggapi kisah yang kok berbeda, maka disitulah hati kita terbuka untuk diuji. Masih terbuka lebar untuk kembali ke Alkitab. Ya, kembali ke laptop kita, Alkitab. Oh iya mungkin Bu Betsy tentang nenek-nenek nenek-nenek Oh iya, cakep. kok Ya, ditaksir Abimelek ya. ditaksir. Ya barangkali saya nggak tahu persis juga cantiknya kayak apa gitu. Sehingga Skincare-nya Pak. umur segitu juga. Iya. Ya tetapi memang Sarah kan di, digambarkan sebagai perempuan yang cantik. Makanya Abraham begitu ketakutannya. Kalau lewat daerah yang rajanya zaman itu kan raja bebas. Kalau dia suka perempuan ya ambil aja. Kalau dia istri orang ya lakinya dimatiin. Perempuannya diambil gitu. Jangan-jangan memang cakep banget. Ya, tapi saya nggak tahu cakepnya kayak apa ya nggak tahu. Tapi memang penggambarannya cantik gitu. Sehingga Abraham pun ketakutan. Bukan satu kali doang, 2 kali loh dia sampai begitu gitu. Ya itu komennya banget sih. Iya, karena zaman itu juga belum ada polusi kali ya Pak ya, jadi semua kecantikan itu awet. Baik, terima Iya. kasih. Bapak Ibu ada yang mau masih bertanya? Kita masih punya waktu yang cukup ini. Kak Wulan sudah resen. Silakan Kak Wulan. Terima kasih Pak Iman sharingnya. Pak, tadi kan memang disampaikan perjanjian lama, Taurat khususnya kan memang menekankan sisi kekudusan gitu-gitu ya Pak ya. Memang kasih pasti ada. Tapi memang wajahnya tuh jauh berbeda dengan perjanjian baru lah ya. Gitu ya, perjanjian baru itu kan kelihatan Allah yang sangat kasih, anugerah dan lain-lain lah ya. Saya yakin pasti bukan karena standar Tuhan berbeda lah pada saat masa perjanjian lama dan perjanjian baru. Pasti standarnya sama lah ya Pak. Tapi pengen tahu aja Pak, apakah dalam diskusi teologis pernah dibahas mengapa seolah-olah menunjukkan wajah yang berbeda ya? Apakah memang apa ya kasih Allah itu progresif gitu ya? Bukan Kristen progresif ya Pak, tapi kasih Allah itu progresif artinya membiarkan manusia itu belajar dulu gitu ya, sehingga akhirnya bisa memaknai salib itu lebih dalam atau seperti apa Pak Iman? Terima kasih. Iya. Terima kasih Kak Ulan. Nah ini yang sering kali memang kita suka lihat kan katanya perjanjian lama mah keras gitu kan ya. Kalau kita mau nggak mau ngomong bengis gitu kan ya. Keras dari situ. Sebetulnya sih kalau kita lihat konteks ya. Nah makanya betapa pentingnya kita melihat konteksnya. Zaman-zaman perjanjian lama itu Allah memilih umat. Memilih umat lalu dia mau membentuk. Pasti lebih keras aturannya ketimbang dengan yang sudah berjalan kan. Kan kayak begitu. Itu kan lagi mendidik di awal nih. Sama kita lah kalau membentuk di awal kan mendidiknya luar biasa kan. Sesudah terbentuk sana kan pasti lebih lebih lunak. Tapi walaupun begitu sebetulnya di perjanjian lama pun Allah kasihnya tetap luar biasa loh. Adam dan Hawa kan sudah dibilang kalau kamu melanggar apa yang kuperintahkan kamu akan mati.
Nggak mati juga tuh. Dikasih peluang kan untuk tetap mengalami perubahan kan. Tapi ternyata perkembangan dosa kan tambah besar, tambah besar. Tapi kasih Allah tetap ada. Jadi dalam upaya Allah membentuk umat yang taat, yang kudus, memang nampak di perjanjian lama lebih keras ya. Kalau di perjanjian baru paling Yesus negur doang gitu. Kayak Petrus yang salah menafsirkan karena dia lebih mengandalkan pikirannya. Dia dibentak, nyala engkau iblis. Gitu. Kalau kita saat ini melihat Petrus ditegur iblis, ya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita diiblisin sama orang yang ngamuk juga. Gitu. Kan itu keras juga sebetulnya. Hanya memang kelihatannya perjanjian lama itu jauh lebih keras. Tapi kalau kita lihat kembali ya konteksnya itu saat pembentukan. Pembentukan pasti lebih keras ketimbang pemeliharaan. Perjanjian baru itu kan sebetulnya dalam rangka pemeliharaan. Allah ingin terus menyelamatkan dengan berbagai macam upaya. Mengatur dengan keras gagal. Di perjanjian lama itu kan diingatkan supaya bertobat, nggak bisa. Pakai korban binatang nggak bisa juga. Nah, maka terakhir kan ya udah turunlah sendiri. Dia yang jadi korban. Nah, jadi kesannya jauh lebih halus yang perjanjian baru. Kalau saya berpendapat sih karena konteks sih. Konteksnya saat itu pembentukan, pemilihan dan bentuk di awal. Kayaknya kalau Kaulan nge-training di awal juga pasti lebih keras lah. Ketimbang sesudahnya kan ya. Itulah pola yang dipakai Allah juga. Karena konteks. Tapi bukan Allahnya berubah. Enggak juga, orang dari awal juga kasih kok. Hanya caranya saja. Itu sih Kak. Thank you, Pak Iman. Cukup ya, Kak Ulan. Baik, kita masuk lagi. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan resen. Kita kalau belum kita masuk lagi ke chat box nih Pak Iman masih dari Bu Dewi Priyatno. Masih pertanyaan tentang Abraham dan Sarai, Pak. Silsilah Sarai dalam beberapa ayat tiap Abram masuk ke satu kota seperti Raja Mesir dan Gerar, Abram ini nampak ketakutan, takut dibunuh kalau mengatakan yang sebenarnya yang tadi sudah Pak Iman sampaikan ya. Abram selalu berbohong mengatakan Sarai adalah adiknya. Saya berpikir ini hanya rasa takut Abram. Namun kejadian 20 ayat 12, lagi pula ia, dalam hal ini Sarai, benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Pertanyaannya, apakah benar Sarai adalah anak kandung Terah dari istri lainnya? Jika demikian, apakah itu bisa dikatakan pernikahan sedarah, memandang status keluarga yang mengutamakan nama ayah? Monggo Pak Iman. Ya, itu tadi yang saya singgung. Ada teologi yang memperhalus Abraham bahwa itu adalah memang adiknya satu bapak lain ibu katanya. Karena waktu itu kan boleh laki-laki itu beristri lebih dari satu dan bisa mungkin kan ada anak. Nampaknya itu memang dipengaruhi budaya-budaya di sana. Abraham itu kalau kita lihat sejarah kan dia belum masuk bangsa Israel. Waktu itu kan dia orang Ur Kasdim yang bisa jadi budaya di sana mengizinkan itu. Dalam rangka apa? Kalau kita lihat di beberapa budaya kan ada juga yang mengizinkan nikah dengan walaupun tidak satu darah, satu turunan bapak ya. Satu keluarga dalam rangka apa? Jaga keturunan, jaga harta gitu. Supaya tidak lari ke yang lain. Bisa jadi itu budaya yang memang dihidupi di lingkungan orang-orang Perkasdim. Tapi memang dikatakan di salah satu bagian tadi, salah satu sumber bahwa dia memang adik dari Abraham, satu bapak lain ibu. Sementara yang lain memang tidak mengisahkan itu. Itu budaya yang memang di saat itu ada.
Budaya yang lain juga misalnya ini, seorang perempuan kaya itu biasa diwarisi dengan budak. Lalu budaknya bisa diserahkan ke suaminya kalau dia tidak punya anak. Itu juga dengan ketura kan begitu. Budaya di sana nanti kalau si budak itu punya anak, anaknya harus jadi anak si nyonya. Itu budaya. Sama mirip-mirip seperti itulah budayanya. Ya, Terima kasih, jadi Pak. kita belajar tentang budaya saat itu juga ya. Semoga sudah menjawab ya, Bu Dewi. Ini ada di chat box ada pertanyaan dari Pak Michael Pitoy, cuma memang tidak langsung berkaitan dengan topik kita hari ini. Bagaimana Pak Iman? Saya bacakan dulu saja ya. Boleh, boleh, Bu. Apa maksud perkataan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib sudah selesai? Karena ada beberapa pengajaran yang membawa perkataan ini bahwa dosa manusia sudah selesai ditebus. Bagaimana kita memahaminya, Pak? Iya, walaupun di luar teks nggak apa-apa lah dijawab ya. eh Kalau kita mengingat perkataan Tuhan Yesus kata sudah selesai, kira-kira nadanya bagaimana ya ngomongnya Yesus? Kita berimajinasi dulu ya, coba. Kira-kira Bu Betsy ngomongnya gimana tuh Tuhan Yesus ngomong sudah selesainya? Itu kan keadaannya sebagai manusia hampir dying ya, Pak ya, sudah Hmm. lemah, pastinya juga sedih, tapi juga seperti ada kelegaan gitu kalau yang saya bayangkan. Jadi ngomongnya kira-kira gimana dia ngomong sudah selesainya? Oh, cara Cara mengucapkannya. ngomongnya dia. Iya. Kalau Ibu jadi aktris gitu ya, mau dimasukin di tes. Gimana sih dia ngomongnya gitu ya? Ya, bukan impersonate ya, tapi dalam imajinasi saya aja. Mungkin gini, Pak. Sudah selesai. Gitu ya. Kira-kira gitu kata Bu Betsy. Kalau saya mau membayangkan berbeda, Bu. Dia dengan tegas mengatakan, sudah selesai. Walaupun dalam susah, tetapi kemenangan. Kita memang tidak pernah tahu kan, Yesus teriak atau berkeluh kesah kan ngomong itu. Tapi dia saat itu merasa semua yang dia lakukan sudah tuntas. Jadi selesai tugasnya tuntas. Bukan sudah selesai keputusasaan, bukan. Karena orang kan bisa ngomong sudah selesai, sudah tuntas. Saya punya jemaat dulu dilanda persoalan nggak berhenti bertubi-tubi. Lalu akhirnya dia di penjara dan dia ngomong sudah selesai hidup saya. Itu kan putus asa gitu. Tapi saya membayangkan Yesus ngomong sudah selesai itu satu kemenangan. Dia sudah selesai melakukan tugas yang tidak mudah dan dia tamat sampai di akhir. Dengan apa yang sudah dia lakukan, maka penebusan terhadap dosa manusia yang tadi Pak Michael sampaikan, itu bisa terjadi. Jadi satu teriakan kemenangan atau satu seruan. Walaupun tidak berteriak, tetapi satu seruan, semua sudah beres. Saya sudah sampai akhirnya dan saya tekun. Selesai semua. Jadi bayangannya kalau Pak Michael dapat tugas yang berat banget, ternyata selesai dengan baik, dengan sempurna. Nah, kelegaan itu yang tergambar dalam pemikiran saya itu, Pak Michael. Terima Ya, kasih. semoga Pak Michael bisa terjawab. Bapak Ibu, kita kembali ke perjanjian lama. Masih ada yang akan mengajukan pertanyaan secara langsung? Boleh raise hand? Ya, belum ada. Jika nanti masih ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menyampaikannya di WA grup Theotalks kita ya. Harapannya semua sudah masuk di dalam grup tersebut. Pak Iman sebagai kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akan memberi kesempatan Pak Iman untuk memberikan satu closing statement, Pak, dari apa yang kita pelajari hari ini. Ya, Silakan. makasih Bu Betsy. Jadi Bapak Ibu sebagai kalimat penutupnya kita bisa melihat ini. Allah yang digambarkan di dalam perjanjian lama itu bukanlah Allah yang berbeda dengan yang ada dalam perjanjian baru.
khususnya kalau bicara tentang kasih. Karena kasih itu juga sangat nyata di dalam perjanjian lama. Sekalipun umat manusia berkali-kali nolak dia, memberontak kepada dia, tapi kasih Allah tetap ada. Nah, inilah Allah kita yang kita sembah, yang kita kasih. Saya seringkali ketika katek memakai gambaran Allah itu ketika Musa dipanggil dan dia bertanya, siapa yang mengutus aku? Bagaimana aku menerangkan namanya? Allah jawab apa? Ehye Aser Ehye. Aku adalah aku yang hidup, yang bertindak, yang selalu menyatakan yang terbaik. Dan itu yang ada di dalam perjanjian lama. Maka harapan saya, sukailah perjanjian lama. Jangan jadi malas baca gara-gara berat. Tapi banyak kisah yang menarik di sana. Terima kasih.